menggunakan mesin rumput 2 tak. Teman-teman, sebagaimana teman-teman simak, kita belum melakukan proses pengoretan atau penyiangan. Jadi untuk cabai pelita 8F1 nya, ini pagi-pagi sekali, dan buahnya bisa teman-teman simak udah mulai lebat ya teman-teman. Per pohon kita spill semuanya, meskipun gulmanya. Jadi untuk kesempatan hari ini saya akan melakukan proses penyiangan ya teman-teman. Tetapi penyiangan kali ini karena karyawan ibu-ibu berbarengan dengan panen padi di sawah, sehingga mereka tidak sempat untuk bekerja di saya. Jadi kesempatan hari ini saya akan melakukan proses pengoretan dengan menggunakan alat matun ya teman-teman. Alat matun itu apa, kemudian fungsinya bagaimana, dan caranya seperti apa untuk menggunakannya, cara pemasangannya bagaimana. Simak terus videonya sampai selesai agar teman-teman paham untuk proses pemasangan matun dalam penyiangan kebun cabai rawit pelita 8F1 yang saya miliki ya teman-teman. Ini pagi-pagi memang untuk kualitas gambar mungkin agak sedikit gelap ya, tapi tidak apa, karena matahari pun belum muncul. Saya teman-teman simak 2.500 batang tanam tanpa layu, tanpa ada yang fusarium, busuk batang dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, bahwa nanti ini tidak akan menarik. Dulu saya sempat ngomong kayak gitu karena memang pas waktu proses penanaman sangat-sangat tidak menarik, dengan konsep tanpa mulsa, kemudian penanaman yang ala kadarnya. Tetapi sekarang sudah mulai agak menarik. Sudah mulai agak menarik karena memang untuk proses pertumbuhannya bisa teman-teman simak, bagus semua ya teman-teman. Kita jalan. Ini per pohon, semuanya bagus ya. Nih teman-teman ya, tuh buahnya bisa teman-teman simak. Untuk buahnya per pohon, kita pindah pohon. Nih untuk buahnya. Ini untuk buahnya ya teman-teman. Usianya 32 hari setelah tanam. Ya, 32 hari setelah tanam. Kenapa ini 32 hari setelah tanam kok tumbuhnya sudah bagus dan subur seperti ini? Karena sekali lagi saya jelaskan, di penyemaian saja. Ya, di penyemaian saja ini usianya 38 hari. Jadi tingginya itu antara 25 sampai 30 cm, dan saya tidak melakukan potong pucuk. Jadinya untuk pertumbuhannya ya bisa teman-teman simak sendiri. Jadi semuanya langsung berbuah lebat. Nah, seperti ini. Jadi untuk proses perawatannya bisa disimak di video-video sebelumnya, dari mulai proses semuanya ya teman-teman. Pengolahan lahannya, pemupukan, penanaman, semuanya ya teman-teman. Silahkan saja buka di playlist. Masuk teman-teman untuk caranya, karena masih banyak yang bertanya, katanya bang bisa nggak spill dari awal sampai akhir. Bahkan untuk di tutorial video sebelumnya, untuk proses penanaman dalam pot itu sama saja melakukan prosesnya. Jadi kalau melakukan prosesnya di dalam video saya, tutorial cara bagaimana menanam cabai rawit pelita 8F1 dalam pot, di situ sudah komplit ya teman-teman. Oke, kita ke bagian bawah ya teman-teman. Kita ke bagian bawah sebelum kita mulai pasang alat matun untuk proses penyiangannya. Karena biasanya kan ibu-ibu di sini saya pekerjakan itu 7 sampai 8 orang.
Tapi karena sekarang musim panen, nah ini saya sepil ya. Ini yang sebelah bawah, kita jalan ya teman-teman. Kalau pagi seperti ini cuacanya memang sedikit agak berembun di daerah saya. Nih ya teman-teman. Nih untuk bedengan yang ini semuanya bedengannya nih 32 hari ya teman-teman. Jadi kalau prosesnya benar memang 55 hari itu kita sudah bisa melakukan proses pemanenan. Nah, bisa teman-teman simak ya. Untuk buahnya jos teman-teman. Jadi masih yang tidak percaya, banyak yang bertanya di kolom komentar. Itu satu pohon dapatnya berapa kilo? Jadi untuk 3 kg bahkan mungkin bisa lebih. Karena memang yang di atas itu, yang 700 pohon yang biasa saya update di videonya itu sampai sekarang sudah 27 bulan. Itu masih ada teman-teman. Masih ada yang di atas itu, yang 700 pohon. Dan masih ada memang tetap produksi ya teman-teman. Ini kita sepil. Teman, jangan khawatir ketika ingin melakukan proses budidaya tanaman cabai rawit Pelita 8F1. Untuk proses ketahanan produksinya luar biasa teman-teman. Kalau bedengan yang ini kan saya sudah melakukan proses pemasangan ajir ya teman-teman. Sudah melakukan proses pemasangan ajir. Kemudian sudah kita melakukan tali, menggunakan tali. Sehingga untuk yang bedengan yang ini sampai ujung sana ini semua aman. Tuh. Kenapa kemudian saya menggunakan ajir ya, agar nanti karena bobot buah ini semakin banyak dia akan semakin berat, sehingga kalau kita tidak melakukan proses pemasangan ajir, khawatirnya ketika ada terjadi angin besar atau hujan besar dia akan tumbang. Oleh karenanya maka kita melakukan proses pemasangan ajir seperti ini. Jadi di kolom komentar katanya, Bang, kok bisa sih untuk penanaman cabai rawit yang punya abang itu sampai 2 meter? Ya karena memang kalau memang prosesnya benar, ini 2 meter bahkan bisa lebih, ini bisa ya teman-teman. Jadi 2 meter sampai lebih itu bisa. 2 meter lebih untuk tingginya sampai ke ujung sana. Simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman untuk proses pemasangan matunnya. Ini hanya sepil sebentar. Ini sepil sebentar untuk kebunnya. Nanti kita ke proses pemasangannya gitu. Nah, sudah menarik kan teman-teman? Kalau tampilannya seperti ini sudah menarik ya. Nah, ini alatnya teman-teman. Kita menggunakan mesin rumput 2 tak. Ini saya belinya 2-3 tahun yang dulu. Dan kemudian kita sepil untuk alatnya ya teman-teman. Nah, untuk alatnya kita sudah punya pisaunya seperti ini. Ini pisau matunnya. Jadi kita dapatnya 2 ya teman-teman. Pisau yang 2 seperti ini ya, kiri kanan pisaunya seperti ini ya. Ada yang 5, jadi kita dapatnya 5. Yang 5 itu untuk matun sawah. Kalau yang ini untuk matun kebun cabai atau kebun-kebun yang lain, untuk di daratan lah intinya. Kemudian kita mendapatkan ini yang merah ini agar nanti kita ketika menggunakan ini tidak terkena pohon. Sebelum kena pohon cabenya dia mentok terlebih dahulu. Sementara pisaunya kita pasang di sini teman-teman. Nah, kita pasang di situ. Kita pasang saja. Nah, kita pasang aja seperti ini. Ya, teman-teman masukkan ke sini. Ini kan sudah pas nih. Baru kita pasang ininya. Kalau ininya tidak cukup, ya ditengkurapin seperti ini, kita balik. Jadi tergantung teman-teman punya dudukan mesinnya ini seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Baru kita pasang.
kencang. Oh teman-teman, nanti kita berputar seperti ini alat matunnya. Jadi untuk pohon dia aman, untuk pohon dia aman ya teman-teman tuh. Nah seperti ini. Jadi kita spill, ini mesinnya udah jadi teman-teman, tinggal kita menggunakan proses penggunaannya terhadap tanaman cabai yang kita miliki. Kalau memang gulmanya sudah banyak seperti ini. Oke, simak terus videonya sampai selesai.